Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dela Oktavia Indana, NIM 111193040015. Di sini saya akan membuat video rangkuman dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dalam memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, saya akan menjelaskan dari rangkuman ke-9, yaitu mengenai tentang sejarah konstitusi. Yunani menjadi daerah pencetus pangkal konstitusi. Ini muncul sejak lama, walaupun pada masa itu muncul substansi pemikiran, kesadaran yang secara tidak langsung ada kesadaran konstitusi berlaku. Kedudukan konstitusi ada 3. Yang pertama, pembatas kekuasaan. Yang kedua, pengatur kekuasaan. Dan yang ketiga, ada penyamaan HAM. Selanjutnya itu pada program Piagam Madinah 622. Konstitusi ini ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui. Alasannya karena Piagam Madinah tidak memuat pembatasan kekuasaan dan pengaturan kekuasaan. Baiklah, lanjut ke pertemuan ke-10 yaitu terbentuknya konstitusi. Berdasarkan kondisi negara di dunia, itu terbagi 3. Yang pertama, given. Konstitusi dibentuk atas dasar pemberian seorang penguasa. Contohnya negara Jepang. Yang kedua yaitu konstitusi yang sengaja dibuat masyarakat negara dan petinggi negara. Contohnya negara Amrik. Dan yang ketiga yaitu revolution. Pembentukan yang dilakukan atas dasar perlawanan atau upaya fundamental dan menyeluruh. Contohnya negara Perancis. Di sini, ideologi merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Sedangkan norma yaitu petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan alasan atau motivasi dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang 11 yaitu tentang konstitusi, konstitualisme, dan negara. Di sini, konstitusi merupakan kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur hubungan antar pemimpin dan warga negara, warga negara antar warga negara, dan mengatur harus besar haluan negara. Yaitu yang kedua negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdapat komponen terdiri dari pemerintah, rakyat, dan pengakuan. Konstitusionalisme, yaitu negara yang menganut konstitusi. Kepentingan konstitusi itu ada 3. Yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan negara tersebut didirikan. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Konstitusi menurut para ahli, salah satunya yaitu Jim Lee, sebuah konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Baiklah, langsung saja pertemuan yang ke-12 yaitu tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Dualisme yang mengakui keberadaan Madinah dan ada yang tidak mengakui konstitusi Madinah. Sahifah Madinah adalah sebutan para ahli untuk konstitusi Madinah. Muatan Piagam Madinah ada 3 yaitu kesepakatan atau yaitu heterogenitas. Yang kedua, persamaan atau kesamaan hak dan kewajiban. Dan ketiga, keadilan yaitu memperoleh keadilan dari negara dan pemerintahan. Langsung saja, Piagam Madinah apakah konstitusi atau bukan? Ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menerima mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah memenuhi unsur, sedangkan yang menolak Piagam Madinah mengatakan Piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan. Kesimpulannya, bahwa sarjana berat terlalu alergi dengan pernyataan penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua, karena dapat mencoreng nama baik Barat sebagai kiblat peradaban dan mereka tidak mau kemajuan peradaban Islam maju. Baiklah, langsung ke materi yang ke-13 yaitu faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama ada hukum. Menurut Kisiwer, positivisme hukum konstitusi mengikuti karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi dibuat untuk dan atas nama rakyat. Yang kedua ada politik. Di sini kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh. Dan yang ketiga adalah moral, yaitu kesadaran diri sendiri. Paul Voltaire mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka. Sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal sanksi tapi bersifat melahirkan batiniah seperti rasa malu dan menyesal. Baiklah, langsung saja ke pertemuan ke-14 yaitu tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sistem pra-kemerdekaan terbagi 2, yang pertama penjajahan Belanda dan yang kedua penjajahan Jepang. Sistem pasca kemerdekaan itu terbagi 5. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang ketiga UUDS 1945, yang keempat Orde Lama, dan yang kelima Orde Baru. Pada sistem era reformasi penjajahan Belanda, Indonesia dianggap sebagai Hindu Belanda atau bagian kerajaan Belanda. Peraturan perundang-undangan yaitu ada Undang-Undang Kerajaan Belanda atau dan yang kedua Indische Staatsregelingen. Peraturan perundang-undangan atau merasa berlakunya IS, yaitu yang pertama Wet dibentuk oleh pembentukan Undang-Undang Belanda yaitu Mahkota dan Parlemen.
Pada penjajahan Belanda, sistem ketatanegaraan Hindia Belanda yang pertama kekuasaan eksekutif gubernur jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu oleh badan penasehat. Yang kedua kekuasaan kehakiman ada pada mahkamah kehakiman. Yang ketiga kekuasaan keuangan dilakukan oleh Allgemeine Rentenkammer. Pada penjajahan Jepang 3,5 tahun, penguasaan pendudukan, kekuasaan Jepang di Indonesia menjanjikan kemerdekaan dan BPUPKI menjadi PPKI. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Penjajahan Jepang menjadi Perang Dunia Kedua, menjadi sebagai penguasa pendudukan menjadi BPUPKI, menjadi sidang yang pertama 28 Mei sampai 1 Juni 1945 yaitu Rancangan Dasar Negara. Dan yang kedua 1 Juli sampai 17 Juli 1945 yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar. Pendudukan Jepang ada 3. Yang pertama, Jepang tidak dibenarkan mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum Hindia Belanda. Yang kedua, Jepang hanya meneruskan kekuasaan pemerintahan Belanda. Dan yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada bala tentara Jepang, bukan pemerintahan Belanda. Sebab Jepang tidak dapat mengubah ketatanegaraan Indonesia ada 2, yaitu yang pertama, usia kependudukan Jepang di Indonesia relatif singkat. Dan yang kedua, ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh Jepang. Jepang membagi 3 wilayah besar di Indonesia. Yang pertama Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, yang ketiga daerah selebihnya. Lanjut, sistem pasca kemerdekaan. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3 unsur proklamasi. Yang pertama, kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua, pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam waktu singkat. Yang ketiga, pemberitahuan kepada rakyat dan internasional. Proklamasi atau sistem pertama dari tata hukum Indonesia. Yang pertama menetapkan UUD NRI, yang kedua penetapan Soekarno Muhammad Hatta, yang ketiga pembentukan departemen dan oleh presiden, yang keempat pengangkatan anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yang kelima pembentukan provinsi oleh PPKI. Baiklah, lanjut ke materi yang terakhir tentang hukum kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan diaspora. Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Diaspora atau masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri adalah emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan nenek moyangnya baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Asas-asas yang dianut dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas yang menentukan kewarganegaraan negara berdasarkan dengan negara tempat kelahiran. Yang ketiga, asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu dui kewarganegaraan terbatas, yaitu untuk melindungi anak usia di bawah 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur atau mendapat kewarganegaraan atas ius soli. Dui kewarganegaraan penuh ada di Armenia, Australia, Yaman, Pakistan, dan Spanyol. Sedangkan dui kewarganegaraan bermasyarakat itu karakteristik kewarganegaraan dalam beberapa negara. Yang pertama, Sri Lanka menerapkan dui kenegaraan dengan izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi. Yang kedua, Belanda menerapkan adopsi sistem kewarganegaraan terbatas. Yang ketiga, Jerman menerapkan penerapan dui kewarganegaraan terbatas dengan izin tertulis. Dan yang terakhir, Vietnam penerapan single nationality kecuali ditetapkan oleh lain undang-undang. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya bahaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sungguh banyak kesalahan, sungguh banyak yang tidak jelas dalam penyampaian apa yang saya sampaikan. Mohon bimbingan lagi buat Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.